Ya udah, daripada kita lari nggak karuan, udah dijabanin akhirnya. Kita baris berlapan pak, mereka seanjing-anjing, kita bentuk formasi gitu. Oh, bersayap. Kita berjejer, ya kan, udah nahan gempuran dia. Tubun Pulau Gadung, tubun mana itu jadi satu lah, nggak ngerti lah. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Nah, berarti kan ini nuansanya baru nih dengan aliansi anggap ya 12 RM dan yang lain-lain lah. Jadi tambah fans baru kan. Dan Budut KR juga udah nggak naik kereta kan? Naik, naik. Cuman atur jadwal. Oh, ngatur jadwal lagi. Kalau pas ketemu ya udah bentrok. Satu pas hari apa tuh ya, pokoknya pernah pak, kita pulang dari Jatinegara dengan jumlah 8 atau 10 orang. Emang waktu itu posisinya kita naik di atas. Pas masuk stasiun Klender, Tubun lagi ulang tahun apa, pokoknya basis tuh banyak di basisnya Tubun tuh di Klender kumpul semua, termasuk Pulau Gadung. Nah, kita dari Jatinegara kan udah di atas pak. Di atas gerbong. Masuk Klender teriak dong. Bonser 2. Bonser 2 teriak. Teriak. Ya kan? Langsung Pak dari bawah peron itu kayak semut. Anak sekolahan banyak amat. Buset. Ada yang teriak, "Ton, anak Pulau Gadung itu tubunnya." Udah tenang kata dia, udah nggak apa-apa, biarin ntar di ini aja. Dan akhirnya pas masuk Buaran Kamjet, kita langsung turun Pak. Karena mereka udah nunjuk-nunjuk, bonser. Di titik ini kita ketemu. Akhirnya kita langsung turun, kita alihkan ke jalur. Ya kan, udah nyampe jalanan, itu semua Pak, dari atas, dari dalam, dari bawah itu turun semua itu, yang namanya anak sekolahan itu ngejar kita. Kita cuman 8 orang, 10 orang. Bawa BB juga cuman 3 apa 2 gitu. Ada anak Kamjet gak? Di pas posisi nggak ada. Murni anak kereta. Murni anak kereta. Abun, saya, Cimin, Toyong, Kiting apa ya, campur kelas 1 lah pokoknya. Udah 10 orang. Kelas 1 lu apa? Benny? Si Dauk. Terus? Ya udah, daripada kita lari nggak karuan, udah dijabanin akhirnya. Kita baris berlapan pak, mereka seanjing-anjing, kita bentuk formasi gitu. Oh, bersayap. Kita berjejer, ya kan, udah nahan gempuran dia. Tubun Pulau Gadung, tubun mana itu jadi satu lah, nggak ngerti lah. Udah, saya kenanya aja. Alhamdulillahnya pak, anak 84 datang dari belakang. Tambahan tenaga baru. Rombongannya siapa? Dogol, UU, Bebek, Panjul. Widih. Itu orang sakti semua. Pokoknya 84 lah, 84 gocap. Dia ngeliat kita lagi bentrok, kita, wah Bekasi, udah langsung. Udah manjang pak, nyampe sore. Sampai sore. Udah gitu kan dari Kamjetnya itu juga keluar pak, orang kampungnya tuh kayak. Lebih ke mana? Lebih ke Tubun apa? Ke Tubun, BM. Lebih ngebela Tubun. Akhirnya tuh kita, ya pokoknya di jalanan itu tuh pak, samping Buaran Teater tuh. Butet. Di bawah Kamjet. Iya di situ kita udah di jalur itu. Berapa jam total? Sejam lebih deh. Dari jam 4-an sampai jam 5 lewat.
dari Kamjet turun dari Pangkalan juga nggak mau kalah Pak. Kan markas Bonser Pangkalan. Pangkalan ke Bonser. Iya. Kamjet ke BM Tubuh. Makanya jadi panjang. Entah ada acara kayaknya itu tuh Bun. Orang komplit kok. Anak Pulau Gadungnya juga banyak. Berhentinya gimana? Polisi. Sekijang misalnya. langsung set jedar. Udah. Pokoknya tuh pas 8 nahan itu tuh saya udah nggak kepikiran deh Pak. Udah deh. Sampai ke napasnya. Kata Abun juga udah yuk jabanin. Oke. Udah. Sebisa mungkin itu nahan aja. Alhamdulillah emang masih ditolong ya. Anak 84 datang. Dogol, bebek, panjel. Semangat pede. Wah, sikat lah. Dorong lagi Pak. Pukul mundur. Udah luar biasa pokoknya. Itu mungkin yang paling capek yang lo alami. Itu. Paling capek. Capek banget. Istilahnya udah aduh. Kalau emang nggak ini mah udah dah. Nggak tahu jadi apa lah. Kita cuman 8 orang, mereka satu gerbong dari depan, di atas banyak, di bawah. DM-nya di mana nih? DM situ juga ya? Iya, BM Kamjet. BM Kamjet gabung ke Tubun iya. akhirnya. BM Kamjet gabung ke Tubun. Anak kampungnya juga udah komplit lah. Anak kampungnya ada. Makanya sampai jam 5 lewat tuh. Lupa tuh ya. Luar biasa pokoknya. 8 orang. Coba kalau sampai itu nggak tahu deh pokoknya kalau 84 nggak datang. Itu juga nggak tahu itu mungkin saya juga udah korban orang ya udah sebisa mungkin tuh kita tahan. Udah barangnya panjang-panjang banget Pulau Gadung, Tubun. Pulau Gadung. Di tahun lo emang Tubun Pulau Gadung paling ini. Di tahun lo ya? Iya di tahun gua tuh yang ininya Tubun Pulau Gadung. Lumayan lah. Tubun Pulau Gadung lumayan lah. Berarti Kamjet itu yang banyak sejarah ya. Karena kalau bicara Kamjet gue juga kalau gue bebekas di Kamjet juga. Di Kamjet juga Pak ya. Nah, ini begitu kelas 2 tadi kan ketangkep juga, cuma versinya balik lagi diantar sama orang tua lagi. Nah kalau pas kelas 2 ini nggak lama Pak, cuman 3 hari 4 hari udah mulai lagi. Ada pikir pokoknya udah mungkin ya udah mulai udah deh yang penting bisa jaga diri. Berarti apesnya lo ketangkep mulu ya? Tangkep. Udah gitu kan memang apa ya kalau dibilang suka lost control juga Pak. Gara-gara lost control. Suka lost control juga. Nggak ngeliat keadaan gitu, makanya aduh kadang-kadang juga. Itu lo kelas 2 yang tadi lo ketangkep. Infonya yang kejadian Eka itu baru habis diantar orang tua lo ya? Betul. Lo kelas 2 ya? Betul. Almarhum Eka ketembak di pintu kereta. Lu udah di sekolahan posisinya? Betul, saya udah nyampe warung bubur, lagi nyantai lah. Ada anak 84 apa anak gocap apa anak penas ya, ngasih tahu anak Bekasi ada yang ketembak di pintu kereta. Udah, saya samperin ke sono, saya lihat innalillahi udah ngegeletak Pak, udah pokoknya udah dengan inisiatif anak-anak kita beli mikrolet, kita angkut jenazahnya, kita bawa ke Persahabatan. Chaos terjadi. Langsung pecah tuh Pak. Langsung chaos. Jadi STM Bonser 2 bentrok sama aparat Brimob. Kepolisian Brimob. Udah pokoknya luar biasa. Pokoknya dari depan sekolahan ada, pintu kereta ada, komplit lah. Sampai bakar motor polisi yang melintas depan sekolahan. Masya Allah, bagus nggak ditelanjangin tuh polisi. Chaos banget ya pokoknya. Itu karena marah banget ya. Marah banget. Meninggal ya. Pokoknya hari itu benar-benar masuk liputan juga kan Pak. Liputan ya. Masuk berita, masuk. Nah, akhirnya nih kelas 3 lo lulus nih rombongannya Abun. Nah, lu kelas 3 kan? Betul. Kelas 3.
Masuk lagi yang 2003 nih, rombongannya Benny, Wenge, Lampung. Iya, Lampung. Ada banyak sih. Nah, pas kelas 1 itu tuh banyak. Kelas 1 dia banyak. Banyak tuh, ada berapa orang. Udah. Oh, Pacul ya? Pacul, Samsul. Pacul. Ada. Nah, apa yang begitu Abu lulus, apa yang terjadi? Atmosfernya seperti apa? Begitu rombongan 99 kan meninggalkan bentrok Budut sama KR dibentrokin. Abu lulus, apa ceritanya lokasi 3? Udah makin gencarnya kita lebih ke Budut Bekasi sih, Pak. Ke Budut Bekasi. Budut Bekasi, terus dialihin lagi ke Tol Barat, mantekin kapal pulang. Oh, lo naik 40 ke Tol Barat. Jadi sebelum kapal datang kita nggak naik 40 dulu. Nah, gue pernah dengar cerita versinya si Abun, lo begitu nunggu 40, kapal 2 bis lewat. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi posisinya nih si kapal pulang sekolah, Pak. Kan kita nunggu di pas belokan, Pak. Belokan Tol otomatis Barat. kan kelihatan tuh, Pak. Kelihatan, ya kan. Nah, pas mau keluar, jadi memang kita udah pokoknya langsung, jadi langsung digebrak aja. Oh, karena udah ngeliat kapal dari jauh. Langsung digebrak aja, udah. Berapa bis dia? 2 bis. 2 bis. Langsung kita gebrak, set masuk ke tol semua, Pak. Kocar kacir itu yang dari bis turun masuk ke tol semua, sampai istilahnya kalau dia nggak ngeles aja mah kena kali ya. Pokoknya kabur dah kayak orang dikejar-kejar. Kabur semua, bersih itu bis, nggak ada anak sekolahan. Berarti udah emang kapal nggak ngeliat bonser berarti ya? Enggak. Kaget berarti ya? Kaget. Udah gitu kan posisinya lagi lengkap. BB. Barang lagi lengkap. Lagi lengkap. Semua megang satu, Pak. Semua megang satu. Udah, pokoknya udah langsung kita gebrak semua, mundur, kabur. Polisi datang. Nah, udah langsung cabut naik 40. Kan banyakan dia. Kenapa lu timbul bisa berani? Karena lu ngeliat strateginya dari awal, lu udah ngeliat dulu. Udah ngeliat duluan, udah langsung kita gebrak aja nih, bener. Kita jalan, pas udah deket langsung. Malah masuk tol nih. Masuk tol. Kirain saya mau ngadain perlawanan kan biar enak gitu. 2 bis, Pak. Miring lagi, enak nih perlawanan nih. Lah, jadi kayak balap lari, kejar-kejaran. Kalau zaman gua mikir dulu dah, karena zaman gua kan bukan kerajaan. Zaman lu kan kerajaan. Udah pokoknya udah pikiran kita sebisa mungkin kita pukul mundur, syukur-syukur dapat daging. Udah gitu aja udah, Pak. Pokoknya masalahnya kan kita tuh udah dapat tekanan dari sana sini, Pak. Udah nggak ada temennya tuh. Udah nggak temen di Bekasi. Udah gitu alhamdulillahnya ada 12 RHM, ada yang lainnya gitu bantu jadi lumayan. Nah, tapi tetap kita bonser walaupun ada 12 RHM. Nah, yang menariknya nih, lu bicara 12 RHM mulu. Kok bisa gabung sama bonser? Kan iya, kita rival juga. Betul. Kenapa? Jadi Faktor faktor kenal lagi. Jadi sebagian basis ada yang bentrok juga, kayak 44 kan bentrok sama 12 RM. Terus pas zaman saya juga pernah habis tuh di Golep Rawamangun. Itu zaman saya juga tuh. Budut apa 12 RM ya? 49 apa? 64 ya. Pokoknya genjing bentrok lah. Nah, lu kenapa bisa gabung? Faktor temen. Jadi entah dari siapa ya, Bendot apa Abun ya, kenal sama anak 12 RM, akhirnya diajak gabung. Ya udah. Oh, Bendot kan di Pekayon, Pak. Tetangganya ada yang 12 RM kalau nggak salah deh. Itu dari situ mulai gabung, mulai bareng gitu. Naik 40 pun bareng, Pak. Naik 40 bareng. Sama-sama turun di bonser. Mereka nyambung lagi. Iya.
Bagus sebenarnya begitu ya. Kita anterin sampai naik APB. Oh, biar nggak dibentrokin sama anak genjing. Kalau kan anak genjing masih. Iya. Tapi lama-lama anak 44 Bonser sama genjing Bonser sama basis 84 Bonser tahu bahwa 12 RM basis Bekasi nggak iya. gitu. Udah gitu kan. Ya pokoknya kalau 12 RM Bekasi nggak bakalan dicolek lah. Nah, sekarang kita sebelum berbicara dengan kelas 3 ngomong sang almarhum nih fenomenal, yang cukup fenomenal lah di tahun-tahun di bawah dia sih sebenarnya. Kita mau ngomongin almarhum Jawat nih, sepak terjang almarhum Jawat yang lo kenal ya kan. Kalau mungkin di bawah lo, Jawat itu sebagai veteran kita yang emang melindungi adik-adiknya. Betul. Di zaman di bawah lo nih, Iya. 2002 sampai Setelah gua lulus. Setelah lo lulus, tapi di zaman lo si Jawat ini seperti apa nih? Versinya kan dia tuh sudah veteran kapan kan? Mungkin angkatannya Cimot kan. Tapi kok akhirnya gabung lagi ke Bonser. Ceritanya bagaimana? Awal cerita sih almarhum Cimin kalau nggak salah tuh yang ngajak. Kenal Jawat almarhum Cimin. Udah gitu. Ketemu sama Cimin. Iya, pokoknya intinya Cimin yang bawa Jawat. Padahal di basis lain Jawat dicuekin. Enggak, jadi si Jawat ini dari Basis lain? enggak, bukan dari basis lain, Pak. Ini Jawat ini dari Tangerang, Pak. Belum kenal basis lain, Pak. Dari Tangerang, dia suka main, suka ngalong, entah ketemu sama Cimin sama siapa, ngeklop, ngobrol, dan akhirnya ngikut kita, bantu-bantu Bonser. Tuh, awal mulanya. Karena dia berpikir Bonser bagian dari dia. Iya, udah gitu dia lihat, kok ini sekolah ini mulu tiap hari ya, Ribut mulu. bentrok mulu. Walaupun dengan personil seadanya gitu kan, ya udah tiap hari akhirnya dia ikut. Cuma dia doang awalnya ya? Awalnya dia doang. Dia doang. Terus? Ya udah berlanjut. Kayak teman-temannya almarhum sih kayaknya sih yang ngajak, temannya almarhum tuh narik lagi temennya. Si Jawat tarik teman-teman yang lain. Udah gitu kan memang posisi kita waktu itu kan dikit banget, Pak. Apalagi pas saya kelas 2 itu. Pas saya kelas 2 itu benar-benar itu. Akhirnya Jawat hiduplah di tahun lu. Dia. Tapi udah berarti kelas 3-nya abun. Kelas 3-nya abun. Kelas 3-nya abun. Nggak kayak setelah kita lulus. Jadi dia pada saat itu gimana posisinya? Dia operasi, dia betak tuh nggak sesering, maksudnya nggak jorok lah. Setelah saya lulus kan dia udah seenaknya aja, udah nggak main bersih, nggak main rapi lah gitu. Alhamdulillah waktu di zaman saya kelas 2 kita pesenin, ya kalau mau ini ya tolong jangan nyampah. Jangan nyampah, terserah lu. Oke. Sama gue juga pernah Pak berdua ngerjain di atas kereta. Sempet sama gue berdua. Ton, ada tuh di belakang 2 orang. Ayo. Astagfirullah. Lu gak doyan nyadar ya? Kagak. Diracunin tuh sama dia. Dia nggak mau kalau sendirian, nggak enak karena ngeliat. Bukannya nggak mau, dia karena ada saya. Udah gitu kan ngeliat, wah. Jadi komporin, ayo. Tapi pada saat di jalur dia ikut ke jalur. Ikut. Dan udah nggak apa ya? Jadi udah nggak nganggap alam itu ada gitu. Ya. Jadi kalau dia balance Pak, nggak nyagar doang. Iya. Bentroknya pun ikut. Waktu zaman saya kelas 2 kelas 3. Nah, ketika saya udah lulus, banyakan nyagarnya ketimbang bentroknya mungkin ya, karena kan saya udah setelah lulus juga udah ngilang, nggak terlalu ngikutin juga kabarnya gimana. Jadi seperti itu. Ya pokoknya dengan Jawat dan rombongannya Bonser akhirnya kelihatannya besar ya. Setelah kita lulus sampai Budut pun udah gerah udah. Saya dengar juga tuh kan. Karena Jawat ini. Sebenarnya sih pas posisi Abun lulus, saya lulus itu udah enak. Si Jawat. Enggak, maksudnya Budut pun udah enggak dan tinggal dikit juga. Masanya juga udah ini. Makanya ngeliat Bonser juga langsung minggir.
nggak bakalan diterusin. Udah penyakit kalau diterusin. Karena bonsernya cuma 5 orang, Jawat dan rombongannya yang banyak. Seperti itu ya. Udah gitu lulus, ya udah si Jawat makin ini makin ngepres budut mungkin ya, makin hilang apa gimana, nggak ngikutin juga tuh. Pokoknya di kereta itu udah nggak ada doanya itu. Jawat. Jawat meninggal 2000 sekian dan emang bagian dari cerita jalur, khususnya jalur Peasor. Bekasi. Yang cukup lama lah, yang emang aktivitasnya di Peasor. Nah, kita kelas 3 nih. Begitu kelas 3, ente ngerem atau makin jadi? Di awal tahun lumayan tuh Pak. Kadang kayak temen-temen, weh lu udah kelas 3. Udah pertengahan saya mulai ngerem sampai ujian akhir gitu Pak. Dan nggak ketangkap lagi ya? Dan udah. Tapi emang kelas 1 lo bisa diandalkan ya? Iya, karena kan posisinya juga banyak tuh. Si Benny banyak. Nah kalau itu si Dauk sama Naldi, Pandi cuman 2 orang apa 3 orang gitu. Adik ada lagi 4 orang, cuman nggak konsisten ikut basisnya. Gitu. Justru kelas 1-nya yang konsisten. Iya. Begitu banyak dibawain, dititipin oleh-oleh juga mau. Tuh bawa bener dipakai sama dia di jalur. Saya ngeliatinnya di belakang. Saya ngeliatinnya di belakang, wis. Ya udah, lanjutkan. Warisan berarti. Ini berbicara kelas 3, ceritanya dikit lah ya. Iya, kalau yang lo paling ingat ya. Kelas 3 iya. Ya, itu tadi Pak, cuman di awal pas naik kelas 1 kelas 2. Karena lo pengen lulus. Pas kelas 3 juga udah gitu ya, posisinya ya itu tadi, paling kita ke Budut sama di Tol Barat. Itu doang ya, titiknya. Iya, mantekin kapal pulang di Tol Barat. Kalau Budut di stasiun ya kita sweeping sampai ada ya kita bawa. Karena kan sempet kejadian tuh temen Giting diculik kan. Giting yang angkatan lo? Iya, sempet dikerjain sama anak Budut. Sempet keculik? Kasihan deh. Dari situ sistemnya udah culik-menculik ya? Iya, udah gitu pas kejadian sih Bendot yang lebih tahu deh, saya nggak ada kejadian. Karena memang posisinya dia kepisah sama basis Pak. Si Giting? Tapi nah apesnya dia juga, kita udah pada jalan, dia baru nyampe stasiun. Udah dibawa sama Budut, dikerjain sama Budut. Dikerjain. Infonya sih dikerjain di Bekasi doang. Dikerjain. Cuman emang dikerjainnya sampai dia di inilah. Ada kontak fisik lah. Betul. Udah pas dan gitu. Itu sisinya culik-menculik. Ya udah pas hari itu pun besokannya juga kita langsung balikin gitu, maksudnya nggak terima lah. Sampai ke tinggi. Balikin ya. Emang dia tahu kali harus mau ngebalikin, dia ngilang tuh Budut. Entah naik apa tuh, entah mau ke Kalimalang apa kemana. Sama Pak, itu dia posisinya juga udah di Bekasi, nggak ada polisi, nggak ada temennya. Mereka pun buat berangkat sekolah mental sono mental sini nyari jalur. Karena Budut tuh mungkin tembus timur ya. Bah udah nggak, pokoknya ya nyari penyakit kalau dia. Udah masanya banyak nggak terkalahkan pokoknya. Emang dari hitungan masa ya. Hitungan masa. Zaman itu PKB luar biasa lah zaman itu. Kalau kita bilang kayak air. Nah, di satu kelas sampai kelas 3 kan ada posisi kita itu selalu terjepit antara kondisi hidup dan mati. Pernah ngalamin nggak? Yang gue mati nih. Gitu.
Oh. Kelas 1 sih, Pak. Ada. Oh, kelas 1. Jadi kelas 1 tuh kita di Pelumpung naik 9A miring, sama telat. Jadi kayak mereka tuh udah siap, emang kayak udah tukang keker dari jauh. Bonser. Terus? Udah, jadi diputerin juga, dibantai habis tuh, Pak. Udah posisinya tuh udah gimana ya? Mereka udah naik, jadi sebisa mungkin ya ditahan kan gitu kan. Terus ada molotov di bawah. Tapi untungnya ada polisi dan dijalanin sama supir, masukin ke Kodim. Itu pikiran harusnya Udah molotov udah mau dinyalain. Ya kalau dilempar aja ke dalam bis kan enak banget, Pak. Udah. Wow, nggak kepikiran. Makanya kadang udah mau di Pelumpung tuh kita udah siap aja, pokoknya sampai kecolongan lagi nih. Posisinya penuh, jadi kalingan penumpang di dalam, Pak. Ya pokoknya sih penumpang juga penuh ya. Penumpang penuh, anak sekolahan penuh. Mobil makin begini kan. Aduh, bulan-bulanan nih. Udah ketemuan lagi aja kelas 1. itu nggak lupa tuh. Nahan aja dah. Kenanya aja udah. Kita mau bergerak begini gitu. Aduh, Udah susah, Pak. Ini nggak bisa gerak, penuh sama penumpang. Udah, pokoknya kita mau begini aja takut nyangkut di atas. Lah, mau nyangkut di atas bus kan nggak lucu. Udah gitu kegencet penumpang kanan kiri depan. Udah pasrah tuh sudah. Udah jalan langsung masukin ke Kodim, Pak. Saya loncat aja langsung lari. Ada yang ketangkep? Nggak ada. Dimasukin ke Kodim. Jangan deh. Pokoknya ini berbicara basis Bekasi di era Abun, lu dan Cimin dan segala macem, dan rumor yang beredar dari basis lain ya, dari anak pagi juga, bahwa Bekasi itu sebuah kerajaan. Gue mau nanya, lu pernah luka gak sih sebenarnya? Oh, ada luka gak sih sebenarnya? ini Apa? hidung penyok nih. Batu. Hanya batu. Ini di belakang nih. Bentrok sama BM. Apa itu? Dicocok. Untung nggak ditarik, Pak. Untungnya nggak ditarik. Jadi kita emang udah nggak mampu waktu itu ngeladenin. Cuman saya pikir pasti kena nih satu nih. Istilahnya kena lah satu nih. Belum sempet kena, saya dihajar dari samping. Dicolok. Udah saya lari, pas sampai kelas kok basah. Apa nih? Darah. Berarti lu berdarah ya? Berdarah. Lu murni ya? Saya doang. Selebihnya kerajaan. Bapak tahu lah. Jadi jelas ya. Ya, berarti emang secara mental dari kelas 1 dia ditindas dan segala macem, emang dia mau nggak mau jadi berani dan melawan. Betul. Dan melawan akhirnya gimana supaya bisa lulus. Ya dari semua cerita ini intinya mah ada luka dan lo mungkin secara langsung atau tidak langsung melukai rival ya Gus. Dan mau minta maaf silakan, karena wadahnya emang di sini, waktunya kita udah tua, minta maaf pada rival. Sekarang Pak ya? Ya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rival-rival saya, mohon maaf sekali lagi. Mungkin pada zaman itu ya, kita tahulah dari rumah sekolah sampai tengah jalan seperti apa kejadiannya juga. Sekali lagi buat rival-rival mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Yang mengenai ente maafin nggak? Saya maafin lahir batin. Dengan berbesar hati ya. Iya. Nah, kita masih punya adik kelas nih Gus, di Pondok Bambu. Betul. Mungkin pernah datang ente acara Pondok Bambu. Ada pesan moral yang disampaikan buat adik-adik kelas kita nih. Buat adik-adik kelas yang di Pondok Bambu,
tolong sebisa mungkin hindari tawuran pelajar. Tidak ada manfaatnya, hanya berakhir rumah sakit, penjara, kuburan. Tolong sayangi diri, sayangi orang tua, jangan tawuran. Gus, Ya. makasih nih kalau Oke. berbagi di channel Alma Mater Bonsai Channel. Asal lo tahu, ini salah satu adik-adikan gua yang belakangnya rumah gua, belakangnya rumah dia. Betul. Dari pertama proses pembuatan liputan Bonsai Channel ini selalu gua ajak. Dan setelah 1,5 tahun akhirnya dia baru mau bercerita karena banyak perhitungan, banyak yang dipikirkan untuk bisa dia berbagi kisah di Bonsai Channel, dan akhirnya dia minta maaf karena sebagian teman-temannya dia sudah tampil dan meminta maaf apa yang pernah dia perbuat selama sekolah, apa yang pernah dilakukan sama sekolah, dan dia minta maaf sama orang tua yang selalu disusahin sama dia, dan gue saksinya dia nyusahin orang tua versinya, ya kan. Dan tadi apa yang disebutkan sama Agus tentang rival di jalur, jika ada yang tersinggung atau cerita ini mengandung hal yang sensitif, Ya, ya mohon dimaklumi, ambil positifnya, buang Betul. negatifnya, tolong lebih bijaksana lagi dalam menonton dan meresponnya. Karena ini hanya nostalgia wadahnya kita bersilaturahmi di umur sekarang ini, sama-sama kita duduk bareng seperti yang digaungkan oleh Jawara Channel, damai semua alumni, betul. bahwa kita ini semua saudara. Dan waktunya di channel Nostalgia ini kita sama-sama memupus masa lalu, tapi jangan dibuang, karena dengan masa lalu Tidak itu boleh. tidak boleh dibuang karena kita posisinya seperti ini, dan Agus sudah berkeluarga, dan bagian dari proses perjalanan dia berkeluarga, kerja, gue juga tahu, dan sekarang mudah-mudahan punya karir atau punya usaha yang Amin. bagus. Amin. Ya, sekian dari Ane, Dawai Bonser dan Agus Bonser tahun 2001. Mohon pamit. Sampai ketemu di narah kisah dan narasumber yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.